Kita berjumpa lagi pada malam hari ini The Musky Day secara online. Kali ini lebih spesial lagi karena kita lewat Zoom ya. Jadi teman-teman yang belum join Zoom, kami harapkan boleh join karena ada sesi tanya jawab tentang bicara kita dengan materi yang diberikan. Teman-teman bisa segera join, jangan hanya lewat join ke Zoom, lihat di grupnya masing-masing, ada linknya, tinggal. Saya pikir itu saja. Thank you semua. Ayo kita pilih malam hari kita memuji Tuhan. Selamat menikmati. Shalom. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini di rumah masing-masing untuk melaksanakan Domus Fidei kita. Puji nama Tuhan, kita boleh diberikan kerinduan yang luar biasa oleh Tuhan untuk bisa memuji, menyembah dan meninggikan namanya yang kudus. Mari saat ini teman-teman kita mau mengangkat satu pujian ini. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik. Amin. Yeay! Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami, kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ini setiap pujian kami mau naikkan kepadamu. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, oh, Jesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari saat ini dengan sepenuh hati kita sama-sama mau katakan, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat
panggil Dia Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh dahsyat Tuhan, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hanya hari ini, semuanya hanya karena kasih dan karunia-Mu. Bukan karena kekuatan kami Bapa, bukan karena kehebatan kami, namun karena Engkau yang selalu dan selalu mengasihi dan mencintai kami tanpa batas. Terima kasih untuk anugerah kehidupan ini. Terima kasih karena Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami seringkali menyakiti hati-Mu Bapa, namun Engkau dengan kasih setia-Mu mau menerima kami kembali di hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami datang dengan segenap kerinduan kami, dengan setiap rasa syukur kami, untuk setiap hal yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kami, untuk perlindungan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta Tuhan yang tiada batasnya, untuk keselamatan yang telah Tuhan janjikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami, ini rasa syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, sebab hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan pengharapan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saat ini teman-teman kita mau menaikkan satu pujian ini sebagai doa syukur kita, sebagai iman kita kepadanya, bahwa sungguh hanya Tuhan Yesuslah juru selamat di dalam kehidupan kita. Jesus, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Tuhan
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Panggil dia Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Sungguh dalam janji-Mu Tuhan, Kau keselamatanku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Sungguh dalam janji-Mu Tuhan, Kau kemenangan kami. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu. Kau baik, Yesus. Sungguh besar. Kami berterima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau setia. Sungguh kasih setiamu Tuhan tiada habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semuanya hanya karena kasih dan karunia-Mu. Semuanya hanya karena cinta Tuhan yang memulihkan kami, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini pujian kami buat kasih setiamu, Jesus. Kau baik,
bersyukur padamu untuk kasih setiamu. Sungguh kau mengasihi kami dengan cintamu. Bapa, sungguh kami mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang selalu mencintai kami apa adanya. Terima kasih Bapa karena Engkau yang masih mencintai kami. Engkau yang masih memilih kami untuk boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih karena Engkau yang terus memelihara hidup kami. Engkau yang terus menjaga kami. Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami dengan setiap hal di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau bersyukur kepadamu untuk orang-orang yang terbaik yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, rekan bisnis kami, teman-teman sekerja kami, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau lewat kehadiran mereka kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tiada habis-habisnya. Kami juga mau mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini. Sekalipun mungkin saat ini dunia tidak menjanjikan apapun, namun kami mau tetap bersyukur kalau kami masih memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mempedulikan kami, Allah yang selalu memberikan kami pengharapan yang baru untuk melalui setiap hari-hari kami dengan penuh iman bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga untuk setiap jawaban atas doa-doa kami. Untuk setiap karya Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami mengucap syukur untuk kesehatan yang terbaik yang Tuhan boleh taruh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena sungguh janji-Mu ya dan amin. Kau menjanjikan Engkau akan menjaga kami, Kau yang akan melingkupi anak-anak yang mengasihi Engkau. Dan janji itulah telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini lebih dan lebih lagi kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau membawa hati kami, membawa setiap kerinduan kami. Ini hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Hati kami yang rindu akan hadirat-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang melihat hati kami, melihat kerinduan kami. Untuk mau datang menyembah Engkau, Tuhan kami, Raja kami, yang begitu mengasihi kami dengan cintanya yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Saat kami renungkan Tuhan, saat ku renungkan
kebaikan-Mu dalam hidupku. Sungguh kami sadari betapa kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ku berharga di hadapan-Mu. Ini penyembahan kami. Menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Kami menyembah-Mu dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. And I will worship You, Lord. And I will worship You. And I will love You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. And I will worship You. And I will love You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. And I will worship You. And I will love You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. And I will worship You. And I will love You, Lord, with all my heart, with all my soul, and with all my mind, with all my heart, with all my heart, with all my soul, and with all my mind. With all my heart, with all my soul, and with all my mind. I will worship You. Jesus, we worship You. We worship You. Oh, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu di hadapan tahta-Mu yang kudus. Ini segenap hati kami,
Shalom teman-teman. Mungkin hari ini agak sedikit berbeda karena hari ini kita online Zoom. Jadi bagi teman-teman mungkin yang teman selnya masih join di YouTube atau join di mana, coba teman-teman panggil untuk bisa join sama-sama dengan kita malam hari ini di Zoom. Jadi malam hari ini saya mau sharing tentang, tunggu sebentar nah. Ada masalah, sebentar ya. Teman-teman, hari ini kita mau berbicara tentang habit. Jadi kayak kemarin-kemarin sudah berbicara tentang insting, terus kemarin minggu berikutnya itu berbicara lagi soal bagaimana apa ya Ger, tema yang lalu, tema minggu lalu, kenapa tiba-tiba saya lupa. Dan malam hari ini kita bicara soal habit. Jadi saya mau sharing sedikit, jadi kayak biasanya kita itu menjadikan sesuatu kebiasaan itu karena kita lakukan itu secara ulang-ulang. Nah, yang mau dibahas malam hari ini itu tentang bagaimana sih kita bisa menghilangkan habit-habitnya kita yang jelek. Jadi, temanya kita malam hari ini adalah breaking the bad habits. Jadi, kita sama-sama mempelajari 4 kunci bagaimana sih kita mau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jeleknya kita. Yang pertama adalah, ini adalah identifikasi apa yang menjadi kebiasaannya kita. Yaitu, apa sih sebenarnya yang menjadi kebiasaan jelekku? Mungkin kadangkala kita tidak sadar apa yang menjadi kebiasaannya kita. Jadi makanya di sini dikatakan di Amsal, teman-teman boleh baca, Amsal 1:3. Di sini dikatakan bahwa kayak Tuhan, carilah aku dan kau yang paling tahu segala sesuatu tentangku. Jadi biarlah Tuhan yang membantu kita untuk menemukan setiap yang menjadi apa kebiasaan-kebiasaan jeleknya kita. Kadang-kala juga Tuhan memakai orang-orang di sekelilingnya kita untuk kita bisa tahu apa sih yang menjadi habitnya kita, apa yang menjadi selama ini kebiasaan jeleknya kita. Mungkin itu lewat keluarganya kita, papa mamanya kita,
lewat teman-temannya kita, teman komunitas, teman kantor, teman kuliah, atau bisa jadi juga lewat pasangannya kita. Jadi Tuhan itu memakai berbagai macam cara untuk mau menyadarkan kita bahwa ada hal-hal yang menjadi kebiasaan kita dan jelek di dalam kesehariannya kita. Nah teman-teman, langkah yang pertama untuk menghilangkan kebiasaan jelek itu adalah identifikasi apa sih yang menjadi kebiasaannya kita. Dan itu dicatat. Jadi mungkin kadang-kala kita merasa, oh saya sudah mencoba nih menghilangkan kebiasaan jelekku yang A, tetapi kok kenapa belum hilang? Itu memang sebenarnya butuh proses, tetapi yang paling utama adalah kita mau benar-benar membuat melis apa yang menjadi kebiasaannya kita. Itu yang pertama, identifikasi apa sih yang menjadi habitnya kita yang jelek. Terus yang kedua adalah ubah pemicunya. Beberapa waktu yang lalu, bukan minggu lalu itu, saya kan lagi kayak bisa bareng. Contohnya kayak begini, kadang-kala kalau misalnya kita ketemu dengan orang, itu biasanya kita itu cerita sama dia, ngobrol sama dia, tetapi di saat handphone kita berbunyi, otomatis biasanya kita selalu melihat ke handphone. Betul teman-teman? Dan saat kita melihat ke handphone, biasanya yang terjadi adalah kita tidak fokus sama temannya kita yang ada di depannya yang lagi berbicara secara langsung sama kita. Nah, mungkin sekarang juga ada teman-teman yang saat ini lagi nonton YouTube atau IG atau Zoom. Mungkin teman-teman juga masih ada yang pegang handphonenya. Jadi bagi yang memegang handphonenya, please diletakkan dulu. Waktu kemarin itu hari Minggu saya kayak misa online sih. Terus tiba-tiba saya kayak terpikir, sebenarnya misa online bagiku waktu awal-awal pertama kali misa online itu kayak saya sedih sekali sebenarnya. Karena saya berpikir, aduh sedihnya tidak bisa menyambut komuni. Tapi lama-kelamaan saya kayak merasa bosan karena cuma lihat layar, terus saya berusaha menguasai diriku untuk tidak melihat handphone dan mencari game. Tetapi ada temanku yang melihat handphone. Dia bilang, kalau dia misa, katanya dia melihat handphone karena bosan, gara-gara cuma misa online. Terus itu menjadi bahan refleksi untuk saya. Saya berpikir, saya sudah menghakimi di dalam hati, saya bilang begini, deh bisanya cuman kayak misa, mungkin setengah jam, pasti biasanya sih kita mencari yang tercepat biasanya. Jadi kita sudah mencari di mana misa online yang tercepat, dan kita tetap bermain handphone. Nah, waktu itu saya kayak bilang dalam hati, deh bisanya kayak tetap main handphone. Habis itu saya di sana mengambil langkah untuk benar-benar kayak tutup handphoneku. Jadi kayak biasanya layarnya saya lihat tapi dalam keadaan silent. Karena saat ada notifikasinya masuk, pasti kecenderungan saya bakal melirik dan melihat handphoneku. Tetapi saat saya balik, layarnya di bawah dan saya cuma lihat di handphoneku, saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang notifikasi masuk atau tidak. Jadi itu adalah kayak merubah apa sih yang menjadi pemicu kebiasaan jeleknya kita. Teman-teman bayangkan, berbicara dengan orang saja itu, kalau berbicara langsung dan kita cut dengan cara melihat handphone, rasanya itu kayak, bagi yang berbicara itu rasanya menyedihkan sekali. Apalagi kalau bersama dengan Tuhan. Mungkin juga malam. Jadi please teman-teman yang mungkin masih pegang handphone, tolong diletakkan dulu. Jadi itu contoh salah satu mengubah apa sih yang menjadi pemicu kita melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek. Berikutnya adalah punya komunitas yang bagus.
Jadi punya komunitas yang bagus. Punya komunitas yang bagus di sini adalah kita bisa buka di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Kita buka sama-sama ya, teman-teman. Satu Korintus 15 ayat yang ke-33. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan kepadamu kalau suara tidak kedengaran atau umpamanya screen-nya bermasalah, teman-teman tolong raise hand ya. Oke, jadi yang ketiga itu, poin yang ketiga yang kita mau pelajari adalah punyalah kebiasaan yang baik. Bergabunglah dengan komunitas yang baik. Jadi karena suatu kebiasaan yang baik membawa kebaikan dalam hidupnya kita, tetapi suatu kebiasaan yang buruk akan memperburuk juga kehidupannya kita. Saya punya temanku ini baru join kayak kerja sama-sama di bisnis. Di bisnis ini biasanya sih kita terus-terus dimotivasi dengan berpenghasilan yang bagus. Intinya kita dipacu bagaimana caranya kita bisa menjadi seseorang yang sukses. Jadi awal temanku join di tempat ini mungkin penghasilannya masih minim dan mungkin impiannya juga dia punya impian punya mobil, tapi mobil yang seperti apa dulu. Dan waktu dia pengennya di awal-awal itu dia bilang saya pengen mobil yang biasa saja, tetapi karena join di kayak bisnis ini mereka selalu bercerita tentang mobil mewah dan lain-lain. Akhirnya impiannya yang punya mobil itu mobil biasa saja itu berubah menjadi mobil mewah, dan hasil dia bisa membeli mobil mewah itu. Jadi saya betul-betul melihat kayak pergaulan itu bisa merubah impiannya orang. Jadi di saat kita bergaul dengan mungkin orang yang biasa-biasa saja, yang tidak masalah sih sebenarnya, tetapi impiannya dia ya sampai sebegitu saja, tetapi di saat dia bergaul dengan orang yang mungkin membantu dia mencapai impiannya yang bagus, ya benar-benar dia bisa membeli mobil mewah. Begitupun di dalam komunitas, saat kita mungkin bergaul dengan orang, segerombolan orang yang kayak misalnya suka nyontek, suka mencuri, suka curi waktu lah, misalnya kalau bagi pekerja, suka curi waktu kerja, tidak bekerja, apalagi sekarang kan WFH, work from home. Biasanya, apakah kita kayak benar-benar bekerja dari rumah? Apakah kita benar-benar kayak bersama teman-temannya kita bilang, kita dari rumah Jiu, kita nonton mau saja sampai ke tengah malam sekali, jadi bangunnya agak siang, jadi bisa leha-leha, dan handphone semua dimatikan. Itu kan sebenarnya karena adalah kebiasaan jelek dan itu bisa mempengaruhi yang lain. Tetapi di saat kita bergaul di dalam komunitas yang baik, di saat kita bergaul bersama-sama, pasti kebaikan juga ada sama-sama dengan kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang saat ini yang mungkin merasakan lagi kayak capek, lagi down. Janganlah pernah patah semangat untuk tetap sel, karena dengan sel itu teman-teman betul-betul merasa tercharge. Dengan sel itu teman-teman betul-betul merasa kayak, oh oke, saya ini ada di komunitas yang baik dan imannya kita tidak berkurang. Mungkin berkurang, tetapi akan bangkit lagi. Itu, jadi punyalah komunitas yang baik. Berikutnya adalah kunci paling utama untuk mengubah kebiasaan, semua kebiasaan jeleknya kita itu adalah tetaplah berdoa. Karena di Roma 8 ayat 31 dikatakan,
bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Jadi mungkin saja kita bisa mengatakan kayak, oh saya bisa ubah kebiasaan burukku. Oh saya bisa misalnya kayak contohnya seperti kayak, tapi memang bisa mungkin sukses, tetapi itu temporary. Kayak cuman beberapa saat terus kita jatuh lagi, beberapa saat terus kita jatuh lagi. Tetapi jika kita melakukannya sama Tuhan, percaya pasti kita bakalan terus-menerus melakukan, menghilang sedikit demi sedikit. Kayak ini kan sebenarnya kebiasaan buruk, kayak proses. Sedikit demi sedikit kebiasaan buruknya kita itu bakalan hilang dan dipangkas. Karena di saat kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita. Dan yang paling terakhir adalah poin, mulailah dan pilihlah teman-teman. Keempat hal ini tidak bakalan bisa terjadi kalau seumpamanya teman-teman tidak melakukan pilihan di dalam hidup. Jadi, mulailah dengan memilih untuk mau mengubah kebiasaan-kebiasaan jeleknya kita. Dengan memilih mengubah kebiasaan-kebiasaan jeleknya kita, maka kita bakalan bisa dan mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Kita mampu untuk mengidentifikasi, kita akan dimampukan untuk identifikasi apa sih yang menjadi kebiasaan jeleknya kita. Kita bakalan dimampukan untuk mengubah dan menghilangkan setiap apapun yang menjadi pemicu-pemicu kebiasaan jeleknya kita. Dan bergabung dengan komunitas itu membantu kita untuk bisa lebih kuat. Dan yang paling terakhir dan yang paling besar itu adalah berdoalah dan tetaplah setia. Teman-teman, terima kasih. Mungkin ada yang mau melakukan, ada yang mau bertanya, atau ada yang kayak mau tanya tentang kayak bad habitnya kalian. Hari ini kita kayak agak berbeda karena kita di forum diskusi. Jadi siapa saja yang mau bertanya, silahkan. Oke, thank you. Saya kembalikan ke host. Ya, shalom semuanya. Baik, thank you Angga. Jadi teman-teman tadi sudah dengarkan firman-Nya, bagaimana bisa keluar dari bad habit. Bisa keluar dari bad habit, ada 4 step. Ya, kalau teman-teman, tadi saya ada catat sedikit. Teman-teman bisa lihat. Di situ yang poin pertama, kita harus tahu apa kebiasaan buruknya kita dulu. Jadi harus mengenal diri sendiri. Kalau tidak tahu, wah itu yang gawat ya. Terus yang kedua, ubah apa yang menjadi pemicunya. Terus yang ketiga, harus punya komunitas. Nah, ini yang penting. Terus yang keempat, harus mengandalkan Tuhan, berdoa. Nah, mungkin belum ada yang bertanya, tapi saya ingin tanya kepada Angga sendiri. Kan tadi poin pertamanya tuh, tahu dulu apa kebiasaan kita, bad habit kita kan. Kalau good habit nggak usah dibahas lah ya. Kalau bad habitnya apa yang kita harus tahu kan. Nah, menurut Angga, bad habitmu sendiri, yang saat ini kau lagi struggle, lagi berjuang, itu apa? Nah, silakan. Oke, kalau misalnya bad habitku saat ini itu mungkin yang pertama adalah shopping, terus yang kedua mungkin saya cukup sering merasa kayak insecure, jadi kayak merasa tidak aman. Terus biasanya juga saya kayak kalau perempuan rata-rata suka gosip, apalagi ya bad habit-nya ya. Jangan banyak-banyak, jangan cukup itu aja. Oke, 3 saja. Nah, jadi yang sekarang yang saya saja. lagi struggle itu adalah kayak dari dulu sih sebenarnya, tapi yang menurutku agak semakin membaik itu adalah kayak shopping. Terus kayak yang saya struggle itu merasa kayak tidak aman, dan yang lagi sangat berjuang adalah gosip. Begitu.
ini mungkin efek pandemik, makanya shoppingnya kurang. Tidak apa-apa, puji Tuhan ya. Yang saya mau Oh, sekarang ada lagi habit barunya. Setiap hari di depan iPad nonton. Aduh, gua tebak drakor pasti ya. Sekarang lagi Tidak selalu drakor. Cuman itu yang menjadi kebanyakan perempuan sih, saya rasa itu sih yang menjadi bad habitnya kita. Karena kalau perempuan itu biasanya sih, kalau dia jengkel atau dia apa, dia merasa dengan berbelanja itu adalah solusi yang tepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perempuan kenapa kok bisa insecure itu karena kadangkala itu perempuan merasa kayak banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Jadi gara-gara kelemahannya ini membuat kita merasa tidak nyaman. Contohnya kayak saya, contohnya temanku, dia bilang kayak begini, saya tidak nyaman sekali dengan, saya juga saya tidak nyaman sekali dengan badanku karena saya agak gemuk. Saya gemuk. Jadi saya bakalan susah teman-teman dapat kalau ada pesta. Bukan karena saya tidak mau makan, memang saya kasih keluar ampau terus tidak pergi makan kan rugi sebenarnya. Cuman karena saya merasa tidak aman berjalan terus dilihat sama orang dan badan yang seperti ini dan saya rasa itu kelemahanku, maka saya tidak pergi. Teman-teman yang perempuan khususnya mungkin boleh cek kalau mau pergi di pesta, pasti kalian tidak mau sedikit pun kelemahannya kelihatan. Misalnya ada jerawat sedikit sekali, misalnya di hidung. Atau berbagai macam alat makeup pasti dipakai untuk menutupi hidungnya. Rata-rata ya perempuan seperti itu. Terus yang berikutnya itu ketiga adalah karena mungkin kekuatannya kita berbicara itu di atas rata-rata. Apa atau mungkin perempuan terlalu kayak suka sharing, jadi apapun yang kita dapatkan itu kita sharing ke orang. Termasuk sesuatu hal yang mungkin sifatnya kayak negatif, yaitu kayak membicarakan orang lain, atau kamu membicarakan kejelekan orang lain. Fakta sih mungkin fakta, tapi itu yang biasanya kita lakukan sebagai perempuan. Kalau cowok mungkin lebih ke kayak apa ya, kalau cowok mungkin bad habitnya adalah game, iya kali. Terus apa ya, oke? Oh, Ari langsung cut. Nah, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin Ari kalau dari pihak cowok, apa kira-kira habitnya, bad habit? Kalau saya sih pribadi, yang pertama pasti game ya, karena memang saya suka itu. Terus yang kedua, dalam hal belanja, tetapi tidak separah dalam hal wanita kan kecil-kecil tapi berkali-kali. Kalau pria itu sekali beli langsung mahal, tapi langsung mahal gitu, itu yang bad habitnya. Maksudnya memang sih yang bagus, cuma ya sekali beli ya lumayan rasa gitu kantongnya gitu. Ya, thank you Angga. Dari sekian banyak bad habit yang tadi kau jelaskan, yang sekarang lagi kau perjuangkan, maksudnya apa sih usahamu yang kau perjuangkan? Contoh kayak shopping, atau kamu mungkin rasa insecure tadi, langkah apa yang sedang kau jalani untuk memperjuangkan agar ini bad habit bisa minimal mungkin? Oh, oke. Thank you pertanyaannya. Langkah apa yang saya ambil untuk memperminim bad habitku? Karena itu kan sebenarnya proses bro untuk menjadikan dia good habit. Contohnya shopping yang pertama. Sebenarnya pertama kali itu saya sadar saya sebenarnya gila belanja. Istilahnya kalau kayak bahasa kerennya itu shopaholic. Sebenarnya itu saya tidak sadar. Tetapi ada suatu pelayanan waktu itu di Jalan Buru juga, pelayanan pelepasan. Itu tiba-tiba saya kayak didoakan. Nah makanya teman-teman, kembali ke poin yang pertama tadi, identifikasinya kita harus bersama Tuhan, karena Tuhan yang tahu segala-galanya di dalam hidupnya kita. Dan saya didoakan dengan orang yang saya tidak kenal. Terus itu orang bilang, saya ini serakah. Terus saya mungkin, serakah? Tidak salah. Dan akhirnya mungkin dia juga kayak kata-kata serakah itu juga mungkin kayak apa ya, kayak terlalu mengagetkan bagi saya. Jadi dia mulai korek. Dia bilang pertama, kau makan dulu soal makanan. Dia bilang, kau kalau tidak lapar bisa makan
bilang, iyo. Nah itu juga salah satu. Terus kalau kayak shopping, dia bilang begini, kau kalau misalnya nggak butuh barang, belanja. Langsung saya berpikir, iya sih. Terus dia bilang, nah itu juga salah satu keserakahan sebenarnya, dan keserakahan sebenarnya bertentangan dengan Tuhan, karena Tuhan maunya kita murah hati, bukan menjadi pribadi yang serakah. Jadi poin pertama itu memang kita butuh Tuhan. Jadi di saat itu saya benar-benar identifikasi, oh bad habitku salah satunya itu adalah suka belanja hal yang tidak perlu. Mulai dari itu saya melakukan langkah yang kedua, yaitu menghilangkan pemicu. Makanya di dalam, kalau sekarang mungkin orang online shopping itu ada Lazada, ada JDID, terus ada lagi apa ya, ada Tokopedia, terus bisa via Instagram, Shopee, terus lewat eBay, banyaklah. Tetapi saya berusaha menghilangkan triggerku karena saya tahu kelemahanku. Kelemahannya wanita itu adalah dari mata turun ke dompet. Jadi saya cuman punya satu online shopping di handphoneku. Jadi itu saya kayak mengurangi trigger. Oh, biasa juga ada Zalora, ada Reborn, banyak sekali online shopping. Nah, itu langkah kedua yang saya lakukan. Saya cuman download satu kayak online shopping di handphoneku. Itu juga saya berjuang. Kadang-kadang saya tetap kayak ada mengalami kejatuhan, tetapi yang namanya juga proses kehidupan. Jadi teman-teman boleh menghilangkan triggernya. Terus yang ketiga, yang ketiga saya tidak bisa hilangkan. Mungkin karena teman-teman sekelilingku juga itu suka belanja. Karena teman-teman yang kayak suka belanja itu adalah inner circle-ku. Tidak mungkin saya lempar mereka. Tetapi dengan kayak bergaul mungkin dengan orang yang kayak di komunitas, itu lewat firman, apa, itu sebenarnya bisa mengingatkan kita. Terus biasanya juga sih yang paling bikin saya kayak kembali sadar itu adalah sebenarnya memang adalah doa. Jadi kayak di saat saya kayak bilang, saya butuh atau keinginan atau kebutuhan. Jadi sekarang itu saya lagi berusaha, di saat saya mau membeli sesuatu, saya coba kayak pikirkan, Tuhan ini saya benaran betul-betul butuh atau keinginan. Tetapi keinginan perempuan itu kuat sekali. Biasanya keinginan beri alam untuk menjadi Tuhan. Tetapi sekarang saya berusaha untuk kalau di saat saya mau sekali, misalnya saya kayak pikir lebih ke kayak sharing itu barang untuk orang lain. Mungkin saja orang lain lebih perlu. Jadi kayak istilahnya berbagi berkat sama orang lain. Begitu di contohnya. Itu yang benar-benar struggle sih. Karena sebenarnya membeli barang yang tidak kita butuhkan, sebenarnya itu kita berdosa. Karena kita sudah serakah. Coba nih teman-teman mungkin perempuan melihat, membuka lemarinya, berapa banyak sih bajunya teman-teman yang mungkin tidak pernah kepake. Dari pertama kali beli sampai sekarang tidak pernah kepake. Pasti ada. Sepatu, begitupun tas, berapa banyak mau tas, kayak begitu. Terus ya itu sih, terus itu. Oke, ada lagi Adi? Ya, jadi ya, silahkan. Oke. Oke, jadi komunitas yang tidak baik itu seperti apa dulu? Mungkin saja, jadi ini kayak yang pertama itu kita memang benar-benar harus berdoa sama Tuhan. Itu yang pertama. Ingatlah poin pertama itu harus berdoa untuk menentukan komunitasnya kita. Di saat berjalannya waktu dan gaya hidup kita berubah menjadi lebih dekat dengan Tuhan, otomatis teman-teman yang mungkin yang kita rasa ini kayak memperburuk kayak perilakunya kita atau memperburuk kebiasaannya kita, pelan-pelan bakalan gugur sendiri seiring berjalannya waktu. Jadi kayak contohnya misalnya
saya sebelum masuk di komunitas ini juga punya teman-teman yang mungkin kayak teman-teman kayak istilahnya kalau lihat kita itu scanningnya dari atas sampai bawah berapa rupiah ini badan tak dipakai, dan menurutku itu kayak kurang bagus untuk saya karena saya kan dari bukan golongan dari kayak middle up, tetapi dari middle low. Dan kita biasanya, dan saya sharing contohku, kayak saya berusaha pasti untuk menyamai diriku dengan mereka karena saya bergaul dengan mereka. Tetapi saat saya join dengan komunitas JSM itu saya merasa kayak I feel home. Saya merasa kayak ini rumahku, saya diterima dengan apa adanya saya, mau bagaimana bentuknya, mau saya pakai baju tidur, mau saya pakai kayak baju apapun itu tetap diterima, mau saya pakai kayak tas apapun itu tetap diterima. Dan kelamaan mungkin kayak seiring berjalannya waktu, teman-temanku yang itu sudah tidak pernah lagi ajak saya keluar karena memang juga sibuk dalam komunitas kayak ada UTF, Kamis jam kosong, terus Jumat ada pedal, kadang Kamis dipakai rapat atau apa. Jadi kayak semakin hari itu bakalan semakin terkikis. Dan kalau misalnya kalian biasanya sih kayak seperti begini, contoh yang gampang. Kalau misalnya temanmu itu membuatmu menjadi lebih dekat ke Tuhan walaupun dia kurang baik, contohnya membuat kau mendoakan dia terus-menerus untuk bertobat, mungkin saja Tuhan mau pakai kita untuk menarik dia. Tetapi di saat kita yang tertarik, sebaiknya sih bukan kayak dihindari, sebaiknya sih kita kayak jaga diri lah, jangan sampai kita tidak kuat dan kita ketarik ke bawah begitu. Jadi poinnya itu adalah semakin kita mendekat ke Tuhan, berarti Tuhan mau melakukan sesuatu. Tetapi kita semakin menjauh dari Tuhan, berarti itu biasanya sih antara kita lemah atau datangnya bukan dari Tuhan. Jadi kayak teman-teman sendiri yang identifikasi, karena saya tidak tahu kayak seperti pergaulan buruk apa yang teman-teman punyai. Jadi kayak poinnya seperti itu, mendekat atau menjauh ke Tuhan. Thank you. Masih ada yang mau bertanya? Oke, teman-teman yang lain yang di Zoom, kalau mau bertanya langsung raise hand ya. Nanti kita akan unmute, misalnya kalau ada yang bertanya. Tapi dari Angga yang tadi cerita, dari sharingnya, kita bisa tahu bahwa pentingnya dekat dengan Tuhan. Bukan dilarang belanja loh ya, jangan salah kaprah, jangan sampai, semuanya harus stop belanja, bukan, tapi butuh hikmat. Nah, dikit spoiler, minggu depan dan beberapa minggu depan topiknya itu tentang mengelola keuangan. Jadi teman-teman jangan lewatkan ya. Terus tadi juga pentingnya komunitas. Nah, itu yang menunjang membuat kita semakin kuat, bukan kuat dalam berbelanja ya, itu juga bisa, tapi dalam hal kuat untuk memilah. Ada yang menyadarkan, jadi ada good, ada bad. Jadi bisa mengimbangi. Kalau kita di bad terus itu yang bahaya. Yaitu pentingnya komunitas. Nah, terus ada yang bertanya atau ada yang rasen sebelum saya tanya lagi? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, belum ada ya? Jangan sungkan ya. Tolong tanya aja, mumpung pembicaranya bisa live langsung bertanya. Biasanya kan satu arah. Ini langsung bisa dua arah. Jadi kalau mau bertanya silahkan. Tidak ada? Belum ya? Nah, Angga, sampai sejauh ini dampak komunitas, kalau kan selama ini kita tahu aktif sekali di JSM, kan? Dan saya tahu banyak komunitasmu yang lain, dalam arti bukan rohani, entah arisan, entah apa. Dampaknya komunitas JSM selama ini yang kau melayani terhadap kehidupanmu dan bad habitmu itu apa? Maksudnya ada memberi dampak yang baik nggak? Misalnya menyadarkankah ataukah makin parahkah misalnya? Tolong dijelaskan. Oke, jadi dampak komunitas di dalam bad habitku itu sebenarnya memberikan dampak yang positif karena kita sudah tahu sih, maksudnya kalau di saat kita sudah identifikasi kayak tadi contohnya kan shopping atau insecure salah satunya, kayak merasa selalu tidak aman. Tetapi di saat misalnya contohnya saya pernah kayak lagi merasa kayak tidak aman karena ya pertama karena berat badan biasanya. Terus saya merasa kayak
aduh, intinya kayak useless sekali lah. Maksudnya kayak tidak bisa pakai baju cantik, tidak bisa dan tidak bisa bergaya-bergaya. Nah, tapi pernah ada satu kali saya ingat itu firman kayak berbicara soal cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang tidak terbatas ini di sel, bukan di sel, bukan di kayak di PP. Jadi kayak firmannya itu kayak berbunyi apa pokoknya saya lupa nih seperti apa tuh, tapi saya ingat sekali tuh masih tahun lalu kayak berbicara soal cinta Tuhan. Waktu itu saya langsung kayak tidak konsen di sel, kayak saya berpikir, oh iya memang mencintai saya, tidak peduli apapun. Kan kadang kayak gini, di saat kita menyadari kelemahan kita, kecenderungannya perempuan itu kayak self pity. Oh iya saya memang jelek oh iya memang saya gendut sekali oh iya memang saya begini, dan cuma satu padahal kelemahannya kita, dan kita itu terus tambah-tambahin, dan kita intimidasi dirinya kita sendiri dengan kayak plus satu berapa banyak. Tetapi karena sel itu menyadarkan saya bahwa saya ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Dan waktu pulang itu, gara-gara saya kayak kepikiran, akhirnya saya dengar kayak surat cinta Bapa di situ, kayak dia bilang, dulu kan saya juga kayak merasa tidak kayak, kan saya sebenarnya anak dari kayak bukan kayak anak eksiden, jadi kayak saya berpikir saya juga tidak berharga lah intinya. Saya ada juga karena keterpaksaan orang tuaku. Dan kayak saya dengar itu lagi kayak firman-Nya Tuhan, kayak kita sudah dibentuk dalam buah kayak rahim ibunya kita begitu cintai, even rambut pun Tuhan hitung. Itu betul-betul membuat saya kayak lebih mencintai diriku, dan kayak merasa, oh Yudi, kenapa saya tidak cintai diriku? Nah, ini serupa dengan Allah, apapun bentuknya kayak gitu. Tapi tetap harus jaga kesehatan lah teman-teman, bukan berarti kayak kita merasa dicintai sama Tuhan, terus kita kayak segala kelemahannya kita kayak kasih, maksudnya kayak kasih turuti saja begitu. Jangan turuti hawa nafsu kayak begitu. Oke. Kayak begitu Ardi, itu contohnya. Jadi teman-teman, itu pentingnya komunitas. Jangan sampai kita dengan mudahnya meninggalkan komunitas apalagi rohani, karena kita tahu di luar sana godaan besar, tapi lewat komunitas ini bisa menyadarkan kita, kurang lebih tadi sharingnya Angga. Oh iya, sebenarnya sih kalau misalnya pentingnya komunitas mengubah bad habitku itu sebenarnya cukup banyak, cuman kalau dicerita sampai itu, contohnya juga kayak habitnya teman-temanku, kalau misalnya saya sih sebenarnya tidak menghakimi atau tidak mengapain mereka, karena itu kan kayak sudah menjadi kebiasaan. Misalnya kayak kita keluar kota, biasanya kan kalau kayak yang masih muda itu kesukaannya adalah klub malam, dan setelah masuk di komunitas ini kayak saya merasa itu kayak useless. Maksudnya kayak untuk apa kita mau pergi bicara di tempat itu, terus kayak saya tidak bilang teman-temanku berdosa, atau saya tidak bilang kayak teman-temanku kayak menjijikan atau gimana, tidaklah, saya tetap kayak sayang di mereka. Cuman yang mengubah itu adalah mereka pergi dan saya tinggal di hotel tidur. Kayak begitulah intinya. Jadi kayak peran komunitas itu, karena saya merasa komunitasku bukan lagi di sana, tetapi komunitasku adalah kayak di sini gitu. Oke, thank you. Ada lagi satu pertanyaan tuh. Ini pertanyaan dari saya. Kita tahu nih, sepanjang pandemik ini kan orang semuanya via sosmed. Jangankan promosi, orang jualan pun via sosmed kan. Jadi semua hal orang tampilkan gaya hidupnya di sosmed, pakaiannya, koleksinya, apapun segalanya lewat sosmed sekarang ini. Nah, menurutmu Angga, pengalaman pribadimu, pengaruh sosmed itu berdampak buruk nggak buat habitmu itu? Contoh ya, ini orang bagus sekali bajunya ya. Padahal sebenarnya kalau nggak beli baju itu nggak masalah, tapi karena melihat orang pakai, jadinya kayak pengen, kayaknya bagus dilihat gini-gini. Saya juga besok mau deh. Apakah seperti itu atau sekarang atau tidak berdampak sama sekali? Nah itu. Oke. Sebenarnya sih sosmed menurutku tempting sekali sih untuk kayak kita, namanya kita tidak tergoda kan.
sebenarnya kalau mau dibilang tergoda, pasti ada tergoda. Cuman kayak kembali lagi, ini kan saya juga lagi berjuang untuk mengalahkan setiap habitku. Jadi betul-betul saya membeli apa yang kayak menjadi kebutuhanku. Kecuali kayak misalnya temanku kayak kasih barang, ya saya harus balasnya kayak gitulah. Cuman sepanjang kayak pandemi ini, sebenarnya sih saya itu baru beli kebutuhanku. Apa yang saya beli kebutuhanku? Ya yang betul-betul menjadi kebutuhan. Tidak ada selama kayak 3 bulan ini atau 2 bulan ini pandemi, walaupun begitu banyak di sosmed, kayaknya tidak ada yang saya beli dan itu keinginanku. Dibelikan sih lebih tepatnya. Kalau itu lain cerita, itu anugerah. Iya, Kalau cuman kayak anugerah itu mau diterima. ya, Jadi sosmed tetap berdampak ya, dalam arti bisa memperparah bad habit atau justru kita bisa latihan untuk bisa mengurangi bad habit. Begitu ya. sebenarnya sih menurutku latihan mengurangi bagi shopping. Karena itu tadi kayak di saat kita melihat apakah kita bisa kuat untuk tidak ikut terjun membelinya, padahal itu bukan kebutuhannya kita. Sebenarnya menurutku masa-masa sekarang ini adalah masa-masa untuk benar-benar memperbaiki habitnya kita. Contoh misalnya ada temanku kayak sharing, kan kita ada grup, terus ada yang bilang, aduh bosanku di rumah, biasanya saya keluar terus-menerus. Dia sharing seperti itu. Sebenarnya saya juga bosan sih, cuman saya tidak sharing seperti itu. Terus ditimbali, nah ini kesempatanmu untuk ubah kebiasaanmu untuk keluar rumah dan lebih mencintai orang-orang yang ada di rumahmu. Terus dia kayak bilang, tidak mungkin kalau kayak misalnya tidak ada kesempatan ini, kau pun pasti tidak bakalan ada di rumah, karena ini temanku memang sebenarnya super sibuk orangnya. Dia bilang, ini betul-betul kesempatanmu ketemu dengan mamamu, papamu, dan saudara-saudaramu, dan terus-menerus lakukan komunikasi dengan mereka. Jadi bisa kayak dijadikan pemulihan retret keluarga lah istilahnya. Itu kayak selama masa pandemi. Terus juga selama masa pandemi ini sebenarnya juga kayak tempting sekali untuk mengubah betul-betul bad habit menjadi good habit. Dari good habit menjadi bad habit. Misalnya work from home. Apa yang kita kerjakan waktu work from home? Bisa saja kita nonton drama Korea bagi perempuan, main game bagi laki-laki, itu bisa kita lakukan. Tapi apakah kita mau beradaptasi dengan keadaan ini dan tetap bekerja benar-benar kayak ya mungkin tetap ada kegiatan lain yang kita lakukan, tetapi tetap lakukan apa yang menjadi job desk-nya kita. Misalnya, kalau saya kan pasti tetap berhubungan dengan customer, cuman menyapa atau apa, itu saya perjuangkan juga. Gitu. Oke, baik. Seperti ada yang mau bertanya. Bro Jimmy kayaknya mau bertanya. Silakan, Bro. Oke. Selamat malam, Cici Angga. Enak aja. Kan kalau saya biasa pernah dengar dari baca dari buku psikologi atau dari dari satu retret, jika kita lakukan satu habit yang kalau ada yang bilang 21 hari kita lakukan secara berturut-turut, terus ada juga yang mengatakan lakukan sampai 40 hari sesuatu yang baik, dan itu akan mengubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang sesuai yang kita lakukan rutin gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ini cukup efek buat kita semua dan bagaimana tanggapan dari Cici Angga? Terima kasih. Oh ya, thank you. Sebenarnya sih cukup efek. Jadi kayak sesuatu yang kita lakukan secara ulang-ulang itu bakalan meng-create kebiasaannya kita. Contohnya kayak begini. Beberapa waktu yang lalu itu saya kayak misalkan, terus saya kayak lihat temanku main handphone. Kayak temanku cerita dia kayak bosan dan main handphone. Terus kayak dalam hatiku menghakimi, dan saya kayak tertampar. Saya pun melakukan hal yang sama. Tetapi saya mencoba untuk menutup layar handphoneku. Dan di situ saya merasakan kasih Tuhan. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk mau misa harian. Dari baru 3 hari sih sebenarnya. Dan kayak saya lakukan itu kayak 3 hari. Dan kayak saya rasa tadi sih sebenarnya saya agak telat bangun karena kayak lagi sakit perut.
Terus sampai kayak ini padahal baru 2 hari loh, baru Senin dan Selasa. Ini tadi hari Rabu saya kayak cepat-cepat mau ke kantor karena mau periksa. Tapi sepanjang perjalanan, sepanjang saya periksa itu bahan kayak enggak enak karena saya belum bisa harian. Padahal baru 2 hari. Dan akhirnya waktu kayak jam makan siang ya saya pakai untuk bisa harian. Jadi kayak menurutku sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu bakalan ngefek bagi kita. Jadi contohnya juga bagi mungkin teman-teman yang mengalami susah berdoa, kalau berdoa, cobalah berdoa pagi-pagi. Tapi itu memang butuh perjuangan sih dan butuh keinginan yang kekeh. Kayak coba 7 hari coba lagi 14 hari, atau jangan gila. Teman-teman kalau mau bikin sesuatu good habit, bikin sesuatu kebiasaan yang baik, coba per hari mau. Misalnya mau misa harian, kan biasanya ada yang kayak bilang, aduh rinduku misa harian. Sekarang misa harian. Karena mau jam berapapun bisa. Kalau misalnya di kehidupan nyata tanpa pandemi, itu cuma ada jam 6 subuh, jam 6 pagi. Bagiku masih subuh, jam 6 pagi. Kalau sekarang jam 10 malam masih tetap bisa. Yang penting enggak lewat jam 12 tuh, tak lewat tong. Jadi kayak teman-teman bisa coba kayak misalnya gagal pagi, teman-teman bilang, saya harus misa hari ini. Cukup sampai hari ini. Besok coba lagi. Kayak perjuangannya kita adalah perjuangan sehari-hari. Jadi kayak sehari berjuang sampai 7 hari. Terus coba lagi terus-menerus dan itu bakalan jadi kebiasaan dan bakalan bikin kayak teman-teman tidak enak kalau tidak melakukannya. Kayak begitu. Oke, thank you Angga. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Ayo, raise hand. Kalau enggak ada, saya pikir bisa disudahi Angga. Oke, sudah tidak ada yang bertanya. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk online Zoom pada malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau boleh memberikan kami kekuatan Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesehatan sampai hari ini, kami boleh tetap sehat, keluarga kami tetap boleh Engkau jaga. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kecukupan berkat-Mu. Terima kasih kalau sampai hari ini kami tetap boleh makan, kami tetap boleh menggunakan pakaian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh sadar setiap daripada kami lemah. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang tak terbatas, boleh terus-menerus mendampingi kami, boleh terus-menerus membantu kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah ini, untuk mengingat dan mau Tuhan, mengambil langkah mengubah setiap apapun yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Kami tahu Tuhan itu tidak gampang, tetapi kami percaya di saat kami berjalan bersama-Mu, proses yang akan kami jalani menjadi lebih mudah. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh tetap teguh di dalam-Mu, untuk kami boleh benar-benar mengganti setiap kebiasaan buruk kami, berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan, biar kiranya Engkau boleh memberkati komunitas ini, untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang kehilangan pekerjaannya ataupun penghasilannya berkurang. Engkau berkati Tuhan untuk mereka dan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini merasakan hilang pengharapannya dalam Engkau. Menipis Tuhan pengharapannya di dalam Engkau. Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Berikan kerinduan yang baru malam hari ini Tuhan. Biar kiranya cinta-Mu yang baru boleh Engkau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada di dalam kekeringan. Bantu mereka Tuhan, kuatkan mereka, dan tarik mereka Tuhan. Berikan mereka rahmat-Mu, berikan mereka pengampunan-Mu, dan biarkan mereka Tuhan untuk boleh merasakan cinta-Mu dan hidup di dalam-Mu senantiasa. Bapa, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau izinkan kami boleh melakukan pertemuan DF pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan, negara kami Engkau pulihkan, pandemik ini Tuhan, biar kiranya cepat berlalu.
Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami yang kami sampaikan melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Angga, thank you teman-teman semua. Jangan lupa minggu depan kita masih berjumpa lagi. Topiknya berbeda, tapi ada sangkut pautnya dengan hari ini tentang habit. Beberapa minggu ke depan kita akan diajar how to manage our money, bagaimana mengelola uang, apa itu harta dan sebagainya. Apakah di firman Tuhan bahas atau tidak? Nah, jangan lupa minggu depan dan beberapa minggu ke depan kita akan bahas soal itu. Jadi teman-teman jangan lupa tetap eksis, tetap stay di DF setiap hari Rabu jam 7 malam, baik via YouTube, Instagram, ataupun Zoom minggu depan. Thank you. Tuhan. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sangat menguatkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kembali menyegarkan jiwa kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati hari-hari kami. Mari saat ini teman-teman, kita mau tutup Domus Fidei kita pada malam hari ini dengan satu pujian. Kita sama-sama mengatakan bahwa kita adalah seorang yang lebih dari pemenang. Yeay! Sama-sama mau katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sorakan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yes, sampai jumpa di Domus Fidei online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih